Selamat datang di Flash Focus bersama saya, Doni Wicak. Dan ini adalah ROG Phone 5 Ultimate HP gaming. Tapi pas saya lihat spesifikasi kameranya, jadi penasaran nyobain. Langsung aja kita tes kameranya di video ini. Mulai dengan kamera belakangnya. Kamera belakang ini punya setup triple kamera dengan spesifikasi main kamera 64 megapiksel f1.8 dengan sensor Sony IMX686, lensa ultrawide 13 megapiksel dan lensa makro 5 megapiksel. Pertama kita tes default kameranya. Hasil dari default kameranya sangat menarik. Detail dan kontras bagus, exposure normal, dynamic range cukup luas, noise terlihat tapi terbilang wajar. Selanjutnya ini dia yang diunggulkan dari sisi kamera ROG Phone 5. Kamera 64 megapiksel. Hasil fotonya ini mantap. Detailnya sangat bagus dan juga halus. Dynamic range luas dan exposure ditingkatkan. Noise sangat sedikit dan terbilang wajar. Lanjut ke hasil foto dari lensa ultrawide-nya. Secara keseluruhan exposure lebih rendah dari default kameranya. Begitu juga dengan dynamic range-nya. Untuk detail dan kontras cukup, namun noise terlihat lebih banyak. Di kamera belakang juga terdapat HDR mode. HDR mode ini meningkatkan hasil foto secara keseluruhan. Kontras dan warna lebih ditonjolkan, bagian gelap dan terangnya diseimbangkan sehingga detail lebih terlihat. HDR mode ini juga sedikit menghilangkan noise dalam foto. Nah, untuk mode potretnya cukup bikin saya kagum. Bokeh terlihat alami dan exposure-nya juga ditingkatkan. Pemisahan objek dengan background juga bagus. Di mode makro, hasil foto terlihat oke. Detail dan kontrasnya cukup bagus. Tingkat kecerahannya normal tapi terlihat noise yang cukup banyak. Jarak untuk mendapatkan fokus sekitar 4 cm. Kita beralih ke selfie kameranya yang punya spesifikasi 24 megapiksel f2.5. Untuk default selfie kamera di ROG Phone 5 hasilnya memuaskan. Detail bagus, tingkat kecerahannya normal, dynamic range cukup luas. Dan untuk hasil foto 24 megapikselnya sangat bagus untuk ukuran selfie kamera. Detailnya mantap, kontras bagus, dynamic range cukup luas dan tingkat kecerahannya normal. Penyematan kamera 24 megapiksel di selfie kamera ini sih nggak main-main ya, karena hasilnya beneran keren. Selfie kamera juga terdapat HDR mode. Perbedaan paling terlihat hanya di kecerahannya saja yang ditingkatkan. Sisanya hampir sama dengan default kameranya. Nah, untuk mode potret di selfie kamera ini hasilnya bikin saya kagum. Bokeh terlihat alami dan pemisahan objek dengan background juga bagus dan detailnya tetap oke. Sekarang kita tes low light fotonya. Dimulai dari main kamera. Hasil default kamera untuk low light foto cukup bagus dalam hal tingkat kecerahannya. Detail dan kontras masih terlihat bagus, walau noise masih banyak bertebaran. Lalu saya coba menggunakan HDR mode juga. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan default kameranya. Mungkin yang terlihat hanya di kecerahan yang sedikit ditingkatkan. Sedangkan dengan night mode terlihat kecerahannya ditingkatkan. Dan warnanya juga sedikit lebih ditonjolkan. Detail dan kontras ditingkatkan, lalu noise juga berkurang. Di kondisi minim cahaya, kita juga bisa menggunakan LED flash-nya. Cahaya LED flash ini cukup kuat dan dapat membantu memunculkan detail objek di depan kamera. Lalu untuk di bagian background yang tidak terjangkau LED flash-nya, tetap ditingkatkan kecerahannya. Walau detail tidak terlalu bagus dan banyak noise. Beralih ke selfie kamera untuk low light foto. Foto selfie minim cahaya sih cukup bagus, walau hasilnya cenderung gelap. Tapi tingkat kecerahannya cukup oke. Untuk detail dan kontras kurang, noise juga banyak terlihat. Hasil dengan HDR mode ini juga tidak terlalu membantu meningkatkan hasil foto. Sama dengan HDR mode di main kamera, perubahan hanya di kecerahan yang sedikit ditingkatkan. Selfie kamera ini tidak memiliki mode malam, tapi kita bisa menggunakan screen flash untuk low light selfie di HP ini. Cahaya screen flash cukup kuat, rata dan juga lembut. Hasil fotonya saya suka. Detail objek di depan kamera lebih jelas, kontrasnya bagus dan noise berkurang.
Sekarang kita coba untuk merekam video, mulai dengan main kameranya. ROG Phone 5 ini dapat merekam video dari resolusi HD hingga 8K. Dan semuanya sudah ada electronic stabilizer-nya yang bikin hasil video smooth tanpa getaran. Belum lagi masih ketambahan fitur Hyper Steady yang bikin tambah smooth lagi. Udah kayak pro banget sih ini. Tapi Hyper Steady cuma bisa dipakai di resolusi HD dan Full HD dengan 30 fps. Tapi secara keseluruhan saya puas dengan hasil video dari ROG Phone 5 ini. Exposure-nya normal, dynamic range cukup luas, dan warna juga terlihat natural. Noise juga sedikit dan wajar. Namun untuk resolusi 8K cenderung lebih banyak noise, terlebih di bagian yang berbayang. Lalu untuk merekam video di kondisi minim cahaya. Di semua video terlihat noise yang cukup banyak. Lalu proses penstabilan gambar juga terlihat tidak lembut. Detail berkurang tapi kontras masih lumayan. Noise paling banyak terlihat adalah di resolusi 8K. Tapi kita bisa menggunakan flashlight di HP ini untuk membantu penerangan gambar. Detail jadi diperbaiki, noise juga berkurang. Namun sebatas jangkauan flashlightnya. Di video 8K saat memakai flashlight, noise masih banyak terlihat walau detailnya tetap bertambah. Lalu untuk kamera depan mampu merekam video hingga Full HD 60 fps. Saya juga puas dengan hasil videonya. Detailnya jelas, kontras bagus, exposure normal dan dynamic range-nya cukup luas. Apalagi video selfie kamera ini juga terdapat electronic stabilizer, sehingga videonya minim getaran. Tapi untuk video di kondisi minim cahaya, hasilnya banyak sekali noise dan gelap. Namun detailnya masih cukup lumayan jika mendapatkan cahaya dari lampu jalan. Saya juga tertarik dengan fitur videonya yang pengen saya coba. Pertama adalah motion tracking. Fitur video ini dapat mendeteksi objek yang bergerak di depan kamera dan mengikutinya. Jadi HP tidak perlu bergerak mengikuti objek, tapi kamera melakukan zooming dan panning secara digital untuk mengikuti objek. Hasilnya sih cukup seru, tapi untuk zooming dan panning masih kurang lembut dan patah-patah. Lalu untuk slow motionnya juga sudah lumayan untuk dipakai seru-seruan. Seperti merekam lompatan seperti ini. Kita masih bisa lihat detail frame by frame dengan baik, walau masih terlihat sedikit motion blur. Untuk timelapse-nya juga oke banget, karena kualitas videonya juga sudah mumpuni. Hasilnya jadi oke banget, apalagi dapetin scene yang tepat seperti ini. Secara keseluruhan untuk HP gaming, performa kameranya cukup mumpuni dan saya puas dengan hasil foto dan videonya. Saya sangat menikmati mengambil foto dan video dengan HP ini. Gak cuma buat main game, HP ini juga seru buat fotografi. Salut sama ROG Phone 5 ini. Itu tadi kamera tes ROG Phone 5 Ultimate ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Doni Wicak undur diri dan sampai jumpa.